Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman. Mari kita lanjut lagi belajar kita, sinau bareng kita. Malam hari ini kita memulai sesi tentang gaya hidup. Jadi jalan hidup yang kita ambil itu gayanya seperti apa. Ada beberapa lifestyle yang kita bahas bulan ini. Malam hari ini kita membahas hedonisme, minggu depan heroisme, kemudian minggu depannya lagi minimalisme, minggu terakhir kita bahas asketisme atau asketisisme. Saya tidak tahu gaya hidup yang mana yang teman-teman prefer, lebih suka. Nanti kita lihat ya, setelah akhir bulan kira-kira kita ini cocoknya apa. Apa pengen jadi anak hedon, atau pengen jadi orang yang hero, atau hidup minimal saja, atau asketis. Ini dari istilah-istilahnya rasanya sangat barat ya. Apa ndak ada Pak yang gaya hidup Islam atau agama dan lain sebagainya? Yo ada, tentu saja. Yo pelan-pelan kita belajar. Nanti ketemu pada saatnya yang cocok, yang relevan. Bukan berarti kalau istilahnya barat itu kemudian ndak Islam. Jadi bukan berarti kalau istilahnya pakai istilah-istilah yang tidak agama itu tidak religius. Jadi karena religius atau tidak itu nanti hubungannya dengan pemaknaan kita. Bagaimana kita mengolah, mengelola itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Baik, bismillah. Ambil nafas sebentar. Boleh diminum dulu yang kebagian minum. Yang enggak silahkan lihat yang minum. kan tetap bersyukur lihat temannya bisa minum. Baik, kita mulai belajar. Ini malam hari ini kita belajar hedonisme. Ini rasanya istilah ini istilah yang kesannya agak negatif. Kalau teman-teman disebut hedon kan rasanya apa ya Pak saya itu. Padahal mungkin ya hedon gaya hidup teman-teman. Apa hedon itu mesti matre, mesti yang sifatnya hura-hura, foya-foya apa itu atau seperti apa? Malam hari ini kita belajar ya. Bagaimana ideal yang diinginkan dari gaya hidup hedon ini. Yang dikenal kalau di filsafat namanya hedonisme. Baik, bismillah, kita mulai pelajaran kita. Ini pelajaran beneran. Mungkin ada yang mahasiswa baru ya, kita latihan kuliah. Bismillah, kita mulai. Hedon itu secara umum biasanya didefinisikan pandangan bahwa hidup ini untuk senang-senang. Jadi pandangan bahwa nilai yang namanya kesenangan itu yang paling penting dalam hidup ini. Jadi kalau ada orang bilang misalnya, urip pisan kok sumpek, yuk seneng-seneng yuk. Itu sebenarnya ideologi semacam ini.
Jadi alasannya itu disebut hedonisme itu. Kata-kata hedonisme itu ya dari bahasa Yunani, hedonismos, yang akar katanya hedon. Itu kesenangan. Jadi seorang hedonis itu orang yang hidup pokoknya nyari seneng saja, tidak mau tidak seneng. Nah, dan itu nanti luas definisinya. Tidak sesederhana kita mendefinisikan bahwa ini hanya orang yang pingin foya-foya saja. Apa ada orang itu yang tidak ingin senang hidupnya? Pak, saya pingin hidup nyari susah. Kata ya tidak ada. Secara fitri orang itu ya ingin hidup itu senang. Hanya saja nanti definisinya tentang senang, jangkauan kesenangan yang dia inginkan mungkin beda. Jadi itu akar katanya. Nanti ada lawan katanya. Kalau hedonisme itu lawan katanya hedonfobia. Hedonfobia itu kebalikannya anak-anak hedon ini. Kalau hedonfobia itu orang yang takut dengan kesenangan. Mungkin ada ya orang yang kalau pas seneng-seneng dia malah khawatir. Wah, ini aku lagi seneng ini. Biasanya sebentar lagi susah ini, karena hidup ini muter. Jadi dia tidak bisa menikmati. Waktunya bahagia dia malah sedih. Kenapa kok sedih? Pak, setelah bahagia itu kan biasanya kesedihan, Pak. Jadi saya tidak terlalu bisa menikmati seneng-seneng ini, karena pasti nanti hasil akhirnya ya nanti sedih lagi. Yang lain ketawa dia nangis. Atau kalau ada teman-temanmu ketawa, wah kamu ketawanya keras sekali. Ingat-ingat saja nanti sebentar lagi mesti nangis. Nah, ada kan yang pakai teori itu. Ini jenis hedonfobia. Atau ada orang yang memang tidak bisa ngalami seneng. Namanya anhedonia. Anhedonia itu orang yang tidak bisa seneng. Dia tidak peka terhadap kesenangan. Jadi misalnya, sampean itu juara loh, mbok seneng tuh. Oh iya toh, juara itu harus seneng ya. Nah, itu anhedon namanya. Jadi orang yang tidak bisa ngalami seneng. Nah, ya mungkin pakai bahasa agama, mungkin orang yang sulit bersyukurnya. Hari ini mungkin banyak juga orang yang tipe-tipe anhedon ini. Jadi hidupnya isinya tiap hari mengeluh saja. Dapat kenikmatan apapun dia sambat. Ah, ini kenikmatan tidak hakiki. Ah, ini duniawi saja. Ah, ini sementara saja. Ah, ini pokoknya sambat terus. Jadi membaca hidup ini dari sudut negatif. Kebalikan ekstrimnya yang hedon. Kalau yang hedon ya moco urip iki pokoknya tujuannya seneng-seneng. Ngapain sih susah-susah? Ayo seneng sajalah. Nah, itu anak-anak hedon. Baik, jadi secara definisi itu. Kategorinya nanti ada dua. Ada namanya hedonisme psikologis, ada namanya hedonisme etis. Jadi hedonisme psikologis itu punya pandangan bahwa yang mendorong manusia melakukan apapun ada dua sebenarnya. Ingin mencari kesenangan dan menghindari tidak enak, tidak nyaman. Sebenarnya cuma itu. Teman-teman malam hari ini hadir di kajian ini, itu kan ingin mencari yang teman-teman inginkan dan membayangkan kalau sudah hadir di sini terus senang. Jadi yang menggerakkan itu selalu saja kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang. Teman-teman melakukan apapun itu tujuannya pasti ingin senang. Atau menghindari susah, menghindari sulit. Nah, itu yang membuat nanti misalnya ada mahasiswa kok waktunya tugas presentasi kok tidak masuk. Nah, itu manusiawi. Kenapa? Dia menghindari sulit.
Jadi ingin seneng menghindari sulit. Wah, ini waktuku presentasi ini saatnya pamit ini Pak. Mohon maaf ada tabrakan Pak, kesulitan, ban saya bocor Pak dan lain sebagainya. Loh, itu fitrah sebenarnya, orang itu ingin menghindari sulit, menghindari tidak enak, menghindari tidak nyaman. Wong masuk ke sini saja tadi mungkin rebutan, mungkin ada yang nyari sendenan, ada yang nyari sudut kira-kira nanti kalau selfie bisa pas, enak. Ada yang nyari macam-macam motifnya. Semuanya apa? Ingin seneng versi masing-masing. Jadi yang menggerakkan manusia, kata hedonisme psikologis itu motif ingin senang atau menghindari susah di segala levelnya. Jadi alasan bisa dibikin belakangan. Kita bisa berlindung di balik aneka ragam dalil, aneka ragam argumen, tapi intinya kita nyari yang membuat kita senang, enak, nyaman, dan menghindar dari yang membuat kita tidak enak, sulit, susah. Ini namanya hedonisme psikologis. Jadi secara psikologis manusia itu begitu. Jadi kalian nanti melakukan apapun, itu pasti kalau dicermati target akhirnya adalah ingin senang, apapun itu, atau menghindari susah. Nah, yang kedua ada namanya hedonisme etis. Kalau hedonisme etis ini ya nanti jadinya etika, sistem moral. Kalau dalam hedonisme etis itu berarti pertimbangan baik buruknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak. Makanya namanya hedonisme etis. Jadi kok saya melakukan sesuatu yang membuatku sengsara, membuatku sulit. Nah, ini kalau pakai hedonisme etis itu masuk kategori perbuatan yang tidak etis. Jadi perbuatan etis itu ya perbuatan yang menyenangkan kita atau menjauhkan kita dari rasa tidak enak, dari rasa sakit. Berarti apa? Lakukanlah segala yang membuatmu senang dan jauhilah segala yang membuatmu susah. Itu saja rumusnya hedonisme etis. Jadi Pak, berarti orang tidak boleh sholat Pak, tidak zakat. Loh, zakat saja, sholat saja. Kalau itu membuatmu senang, lakukan itu. Rumusnya sebenarnya cuma itu. Pak, berarti kita ingin senang-senang sendiri Pak, tidak baik pada tetangga. Loh, kalau baik pada tetangga menyenangkanmu, ya lakukan saja. Orang itu nyari senang. Entah rumusnya apa, cari yang paling menyenangkanmu. Itu nanti ini yang membuat nanti beda-beda, ada beda pandangan tentang yang namanya kesenangan. Tapi intinya lakukanlah yang membuatmu senang saja. Kalau kamu ingin bahagia, hindari yang membuatmu susah. Ini rumus dasar dari hedonisme etis. Nanti kata hedonisme etis itu segala perbuatan itu sebenarnya ada dua nilainya. Ada nilai intrinsik, ada nilai instrumental. Nilai intrinsik ini nilai yang hakiki. Kalau nilai instrumental ini alat saja untuk nilai yang hakiki tadi. Misalnya kata kelompok hedonisme etis, satu-satunya nilai yang intrinsik itu kesenangan. Sementara nilai yang lain itu instrumen. Jalan saja, alat saja untuk menuju kesenangan. Misalnya HP ini kan alat untuk saya senang. Ada banyak hal yang menyenangkan saya dari HP ini. Berarti nilai HP ini sebenarnya nilai instrumental. Nilai hakikinya apa? Kesenangan. Jadi nilai puncak itu kesenangan. Kita melakukan apapun ini punya nilai, tapi namanya nilai instrumental karena dia bukan tujuan finalnya. Tujuan finalnya selalu saja kesenangan. Nah, kalian milih melakukan apa atau tidak melakukan apa, yang kalian lakukan itu hanya alatnya saja, instrumennya saja. Nilai akhirnya apa yang kalian kejar? Kesenangan.
Semua orang mengejar kesenangan. Maka kalau ada konflik, kalau ada masalah, problem, itu biasanya ya tabrakan antar kesenangan. Yang satu senangnya kalau tidur lampunya mati, yang satu senangnya kalau tidur lampunya nyala. Kok ya terus nikah? Oh, itu kan ngeri itu. Tiap malam harus diskusi dulu, ini lampunya mati apa lampunya nyala. Terus diambil solusi, ya sudah, kalau yang suka tidur lampunya mati, tidur dulu lampunya dimatikan. Yang tidur sukanya lampunya nyala, tidur terakhir nanti lampunya dinyalakan. Atau sebaliknya, jadi tidurnya gentenan. Tapi sudah nikah kok tidurnya gentenan kan ya ndak enak. Nah, ini konflik antar kesenangan. Tapi ya memang puncaknya apapun ya orang nyari senang. Ndak bisa tidak. Kecuali orang yang ndak ngaku bahwa sebenarnya dia nyari senang. Kan banyak di antara kita yang gaya kalau dituduh Allah padune senengmu itu. Tapi kan kita biasanya berlindung di balik dalil, argumen, di balik ideal-ideal apa dan lain sebagainya. Jadi misalnya kemarin ada yang ketemu saya membahas tentang demo itu. Terus ngutip ngaji filsafat, Pak, mahasiswa itu kan ada tipe suka demo, ada tipe suka di perpus. Nah, demo maupun ke perpus itu instrumen. Hakikatnya apa? Dua-duanya mencari yang dia seneng. Jadi yang ikut demo ya memang seneng dengan demo. Yang ke perpus seneng dengan ke perpus. Meskipun dua-duanya mungkin kalau ditanya ya dibungkus dengan aneka dalil, argumen. Kita itu kan agen sosial, Pak, maka kita harus turun itu. Ya waktunya jiwanya cocok dengan itu, seneng. Yang ke perpus juga begitu loh. Kita punya tanggung jawab intelektual ini, Pak. Nanti ditanya oleh masyarakat ilmunya dan lain sebagainya. Tapi argumen ini hanya instrumennya. Hakikatnya apa? Kita seneng atau tidak seneng. Makanya pernah saya sampaikan itu kan, orang itu sebenarnya lebih banyak disetir oleh seneng dan tidak seneng dari dirinya dibandingkan benar salah atau baik buruk yang ada ideal di kepalanya. Saya seneng dulu, nanti argumennya belakangan. Jadi saya mengidolakan PSS dulu, nah nanti alasannya belakangan. Meskipun bolak-balik kalah, tak carikan alasan biar kegemaranku ini terjustifikasi. Jadi ini yang dimaksud tadi ya, dasarnya orang hidup ya semua nyari seneng. Jadi ini kategori namanya hedonisme etis. Jadi bermoral tidak, etis tidaknya sesuatu itu dilihat dari menyenangkan atau tidak, membawa kita jauh dari rasa sakit atau tidak. Ukurannya dua. Kenapa begitu? Karena hedonisme psikologis. Manusia itu segala tindakannya lebih sering terdorong oleh mencari kesenangan dan menjauh dari rasa sakit. Baik, ini dasar berpikirnya ini.